Horas Baligi Academy, ya. Kacau, kacau, kacau mania, kacau, kacau, kacau mania. Ya, hari ini kita dengarkan secara publik bahwa Roy Suryo memecat, ya, dengan penjelasannya di depan publik bahwa dia memecat tim dari Kozinuddin dan kawan-kawan, dan Kozinuddin tidak lagi berhak menggunakan nama Roy Suryo baik di dalam siaran-siaran televisi, podcast maupun lainnya. Ini sudah kita prediksi, ya. Ya, kita sudah prediksi pecah kongsi ini sudah jauh sebelumnya. Sudah saya katakan, ya, sejak awal bahwa sejak Tifa dipecat dari tim Kozinuddin dan Abraham Samad, dan juga pengacaranya, ya, Al-Katiri diusir karena menghadiri ILC tanpa izin, itu semua sudah merupakan indikasi yang sudah saya ceritakan bahwa semuanya sudah terpecah belah, saudara. Ya. Jadi sejak saya katakan bahwa Refli Harun dan Tifa itu selalu membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala RRT, ya, membajak saya dari supaya membentuk bala RRT, ini semua sudah perpecahan di mana-mana, ya, dan mereka melabel saya pengkhianat, ya, termasuk itu, ya, Rosuryo dan Tifa, padahal mereka sendiri hancur-hancuran di dalamnya. Inilah karma itu, ya, padahal mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Ya, studi keilmiahan itu mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang saya lakukan, apalagi Rosyuk, ya, yang sekarang sudah tidak terdengar lagi, ya, ocehan-ocehannya mengenai error level analisis yang selalu dia bangga-banggakan, dia tunjukkan ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, itu sudah semakin tidak ada lagi gaungnya error level analisis, ya. Jadi dengan perpecahan ini yang secara publik sudah diumumkan bahwa Roy Suryo memecat tim Kojinuddin dan menyisakan hanya Refli Harun dan kawan-kawan, ya, dan Gofur, ya, yang selama ini, ya, sebelum pembentukan bala RRT itu Refli Harun itu hanya podcaster dan YouTuber. Ya, sekarang dialah pemain intinya, seolah-olah dia pahlawan perjuangan kebenaran dan keadilan, termasuk Gofur yang mengemis-ngemis datang kepada saya, ya, mengenalkan diri dalam sebuah podcast, ya, ternyata mengemis-ngemis juga ke tim Abraham Samad dan Kozinuddin, dan sekarang mereka kena tipu si Gofur ini. Semuanya apa? Seperti yang saya katakan, semuanya itu demi dominasi wajah, ya, dominasi atau publisitas wajah mereka di televisi, terutama untuk menaikkan, ya, profil mereka sebagai pengacara. Kita tahu bahwa Refli Harun tidak pernah, ya, bersidang di pidana. Kalaupun ada, mungkin kasusnya nggak terkenal, ya, kasus receh. Apalagi Gofur ini, ya, nggak pernah kita dengar menangani kasus besar, tiba-tiba dia merasa paling hebat sekali sekarang. Dan dipastikan mak-mak yang sering mendukung Roy Suryo itu, yang di bawah koordinasi Abraham Samad dan Kozinuddin, itu tidak akan mendatangi atau datang lagi mendukung Roy maupun Tifa. Itu sudah dipastikan karena emak-emak itu yang sering hadir
itu di bawah koordinasi dari Abraham Samad dan Kozinuddin. Kita perhatikan untuk sidang-sidang berikutnya akan semakin sedikit emak-emak yang mendukung Roy Suryo maupun Tifa, ya, yang sering tampil teriak-teriak itu, ya. Oke, kenapa ya Roy Suryo makin panik ya menghadapi sidang pokok perkara? Karena klaim dia terhadap nilai numerik 99,9% palsu atas ijazah Joko Widodo, ya, yang yang berbasis error level analisis yang sering sebelumnya dia gembor-gemborkan, dan setelah kita selalu utarakan bahwa Roy Suryo ini adalah politisi bukan peneliti, ya. Kalau kita lihat jejak artikel ilmiahnya tidak ada satupun tentang itu, ya, apalagi tentang Ella. Ya, memang orang ini adalah memanfaatkan isu ini, ya, untuk kepentingan politiknya. Kalau kita lihat di awal isu ini mencuat, itu Roy Suryo hanya mendompleng dari analisa saya terhadap atas font identification berbasis overlapping, overlay, dan neural networks, ya. Analisa glib yang saya lakukan terhadap skripsi yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta, di kanal saya di Baliga Academy sekitar bulan Maret, ya, 2025. Lalu dia mendompleng seolah-olah dia sudah melakukannya, padahal dia nggak tahu apa-apa. Nah, itulah awal masuk Roy Suryo ini, mendompleng analisa saya di Baliga Academy itu, ya. Saya saat itu secara prematur menyimpulkan bahwa, ya, skripsi Joko Widodo itu menggunakan digital font Times New Roman yang belum ada tahun 1985, karena argumentasi saya saat itu bahwa digital font Times New Roman ada di Windows 3.1 tahun 91 itu, ya. Ternyata saya koreksi, ada di buku revisi saya ternyata ada digital font Times Roman yang sudah ada tahun 1984, ya, digital font dalam teknologi PostScript yang dikembangkan oleh Adobe. Begitu. Jadi itulah penelitian bisa salah, dan itu saya lakukan juga setelah saya lakukan teknik overlay, overlapping, dan analisa glib. Ternyata matching juga dengan deskripsi Pak Jokowi. Jadi sudah ada saat itu, sementara Roy Suryo cuma dompleng gitu loh. Sudah cuma dompleng, ya. Ketika saya mengkoreksi penelitian saya dibilang pengkhianat. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Ya, kan konyol seperti itu. Itulah peneliti harus jujur karena dia berbasis penelitian, analisa. Kalau saya salah, saya katakan salah. Karena saya nggak ada kepentingan politik. Sementara Roy Suryo ya demi politik, entah siapapun di belakang dia, yang penting skripsi Pak Jokowi palsu menurut dia. Padahal dia nggak ada analisa apapun, nggak bisa apapun. Ya. Udah ikut-ikutan mendompleng saya. Sok paling hebat lagi sekarang. Programming nggak bisa, bahasa pemrograman apapun dia nggak bisa. Ya, tapi sok merasa ahli. Jadi, ya, masukan saya kepada Kozinuddin dan Bang Abraham Samad, ya, biarkan aja Roy Suryo itu ditelanjangi nanti di sidang pembuktian atau di sidang pokok perkara. Biarkan. Itu loh. Dia akan menuai karmanya, ya, yang sok merasa ahli, sok merasa peneliti, padahal peneliti yang nggak punya jejak apapun. Apalagi kalau dia dibilang nanti menjelaskan error level analisis secara matematika. Mungkin Roy Suryo berpikir error level analisis itu bukan berbasis matematika, ya. Jadi cuma input, masukkan software, terus outputnya keluar, ya, software apapun yang dia pakai, nggak tahu, nggak pernah ceritakan.
Terus dia ceritakan dengan mengarang bebas. Roy, ya, Anda tidak pernah menekuni apapun, ya matematika lanjut seperti saya bilang karena digital image processing, ya, pemrosesan citra digital yang di dalamnya salah satunya adalah ELA, error level analysis, itu berbasis full matematika yang tidak pernah Anda pelajari. Ya. Karir Anda selama ini politisi, ya. S1-nya pun fakultas ilmu sosial politik UGM. Dari manalah Anda tahu matematika semacam ini nih? Ini matematika rumit semacam ini. Fondasi dari error level analysis ini. Coba tahapan-tahapan ini. Mulai dari dari citra asli itu aja pun Anda nggak tahu. Ya bahwa itu citra berwarna itu tersusun dari 3 matriks, ya 3 matriks masing-masing tiga kanal oleh satu matriks R, G, dan B masing-masing itu matriks dan isinya dalam elemen citra itu adalah nilai bilangan bulat atau integer berapa bit dia. Kalau 8 bit maka nilai masing-masing elemen matriks tersebut 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1, 0 sampai 255. Itulah nilai integer yang direpresentasi setiap elemen matriks itu. Itu matematika baru diproses. Ya, pada ELA ya dilakukan kompresi ulang. Ya kan, kompresi ulang. Anda paham nggak kompresi ulang menggunakan JPEG, Joint Picture Expert Group itu? Proses JPEG itu, kompresi itu bagaimana? Anda paham nggak menggunakan cosine, cosinus transform? Paham nggak untuk mendapatkan koefisien-koefisien koefisien transformasi kosinus itu? Ya nggak paham. Itu langkah yang kedua. Nggak pernah Anda pelajari. Yang ketiga dekompresi. Bagaimana dari koefisien-koefisien transformasi kosinus itu menjadi kembali ke nilai 0 sampai L. Nilai tadi itu 2 pangkat 8 kurang 1, 255. Itu dikembalikan lagi. Dengan cara apa? Setelah Anda threshold. Setelah itu, langkah keempat, barulah didapatkan peta absolut. Tahu nggak selisih absolutnya, absolut difference-nya? Ya, baru yang kelima, dilakukan normalisasi dan visualisasi untuk mendapatkan error level analisis hasil visualisasi itu. Di situ baru terdeteksi area-area mana yang memiliki kedalaman bit yang berbeda dengan region-region yang dideteksi. Itu, inilah apanya persamaannya ini nih. Ini persamaan matematikanya. Apakah Rosuryo tahu menjelaskan ini nanti di depan algojo peneliti? Ya, ya nggak mungkin, Roy. Ini bukan sulap. Ini pembelajaran matematika dan itu proses. Ya, bukan seperti sulap seperti Anda masukkan ke software terus ada outputnya langsung Anda menjadi pakar. Itu tool user Anda. Kalau sudah expert di bidang itu, memahami setiap proses, menjelaskan output itu secara numerik dan detil. Ya, setelah itu ada metrik kuantitatifnya, ada yang biasa digunakan adalah mean error. Yang kedua root mean square error. Yang ketiga peak signal to noise ratio. Ya, ada ME, ada RMSE, ada PSNR. Ini dia. Nih ya, saya tunjukkan dulu nih. Nah ini, ini dia, ini. Mana tahu lah Roy Suryo begini nih, ya Tuhan, lulusan Visipol, nggak pernah belajar matematika lanjut, nggak mendalami programming, bukan mendalami, belajar aja pun enggak. Ya, bahasa pemrograman apa rupanya yang pernah kau kuasai, Roy? Ya, mulai dari C, Pascal, C, ya, C++,
belum lagi Java, Python dan lainnya. Merasa pakar Anda ini. Ya udahlah, makin ditelanjangi. Nah inilah pseudocode-nya. Nah ini pseudocode dalam bentuk program pseudocode ya. Nah ini dia ini pseudocode-nya. Jadi ya pesan saya kepada semua ya, Bang Abraham Samad dan Kozinuddin, biarin aja Rosario masuk jurang neraka, jurang penjara ya, atas penipuan publiknya ya, yang merasa dia pakar telematika, ahli atau peneliti telematika. Biarkan saja penipuan publiknya itu memenjarakan dia. Kan sudah saya bilang, bertobat aja, mengaku salah kepada publik, kepada Pak Jokowi, bahwa saya adalah bukan peneliti telematika. Saya tidak mampu menganalisa dokumen atau image, digital image. Gitu aja. Tetapi kalau dia tetap berkeras, ya sudah, biarkan penipuannya dia itu memenjarakan dia. Ya. Jadi nggak usah kecewa, biarkan aja masuk penjara Roy Suryo ini. Ya. Orang dia nggak pernah mau bertobat dengan keangkuhan, kesombongan dia. Ya. Dia kan sudah memecat kalian. Artinya apa? Kalian kalau mau masuk TV, ikut gue. Gue orang terkenal sekarang, ya, kata Rosuryo. Gue orang terkenal, orang superstar sekarang, superstar, gitu loh. Karena gue, kalau lu mau masuk TV, ikut gue, lu udah gue pecat, udah nggak bisa lagi masuk TV, bawa nama gue. Itulah megalomanianya dia. Ya. Biarkan ya, sifat megalomanianya dia itulah yang menggiring dia ke penjara. Saya sudah bilang kan, himbau, berkali-kali saya himbau, Rosuryo bertobatlah. Anda bukan pakar, ahli, apalagi peneliti telematika. Anda hanya politisi yang lulusan Visipol, UGM. Nggak ada kaitannya dengan telematika. Stop bohongi publik. Kasihan rakyat, Anda tipu terus. Anda tipu terus. Ya, rakyat yang Anda tipu. Bahkan purnawirawan jenderal itu juga Anda tipu juga. Anda nggak siapa-siapa, Anda Visipol politik. Itu. Ya, gitu pemirsa. Sampai jumpa. Merdeka. Horas.